Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutan dari tahapan ketiga, kami akan membahas tentang analisa pembuatan aplikasi pencarian lokasi Tiki dan JNE Makassar yang berbasis mobile GIS Android. Seperti biasa, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya adalah Hyar Mawal, yang paling gagah, dan orang yang paling jelek ada di samping kiri saya, namanya adalah Suryani. Kami akan masuk di tahapan ketiga, yaitu implementasi dan pengujian terhadap aplikasi yang telah kami buat. Oke, next, slide yang pertama. Oke, implementasi dan pengujian aplikasi Tiki dan Jene. Oke, untuk implementasi yang bagian pertama akan saya bahas mulai dari bentukan home aplikasi, di mana interface awal inilah yang akan berinteraksi kepada user. Nah, di sini terlihat dia diwakili oleh tiga bagian. Yang pertama ada frame untuk tampilan background, kemudian ada dua image button yang diwakili masing-masing JNE dan Tiki. Untuk alamat background itu sendiri bisa dilihat posisinya ada di script ini, di drawable, kemudian slash background. Untuk tombol JNE dan tombol Tiki bisa dilihat yang berbeda hanyalah drawable dan nama button Tikinya saja dengan button JNE-nya. Jadi image ini sendiri itu dipanggil berdasarkan ID yang digunakan dari nama gambarnya. Oke, kita masuk di bagian pemilihan list menunya. Pada saat kita memilih salah satu menu yang tadi, awalnya kita memilih menu JNE, nanti dia akan menampilkan beberapa list. Nah, list ini sendiri ditampilkan dalam bentuk array adapter, di mana scriptnya bisa dilihat di sini, yaitu array JNE arrays. Dia berisi item-item, ya, ini yang mewakili nama-nama cabang JNE yang ada di Makassar. Antara lain ada JNE yang di Jalan Tentara Pelajar, Poros, Urip, Veteran, Cenderawasih, Ratulangi, dan cabang Sulawesi Selatan. Adapun ikon yang ada di sebelah sini itu diwakili dengan sama tadi untuk ikon gambar, namun di sini penggunaannya untuk background berupa ikon saja. Ya, alamatnya berada di drawable, kemudian ikon JNE. Jadi sewaktu-waktu kita bisa mengganti nama alamatnya sesuai dengan mengganti nama ikonnya saja. Oke, masuk di bagian Tiki. Sama halnya dengan punyanya JNE tadi, masing juga menggunakan array adapter, di mana Tiki, nama array adapternya bernama Tiki Arrays, berisi Tiki Agan Cerekang, Cendrawasih sampai dengan ITTC Urip Sumoharjo. Adapun sama tadi juga, kalau kita mau mengganti icon yang ada di sebelah sini, cukup kita mengganti posisi gambar yang ada di drawable, kemudian memanggil nama icon atau nama gambar. Nah, yang perlu diketahui di sini, gambar yang digunakan itu ada beberapa format yang support, antara lain format JPG, PNG, dan GIF. Selain dari itu, mohon maaf, untuk penggunaan dari Android itu sendiri masih terbatas di sini untuk formatnya. Oke, next. Pada saat kita menekan salah satu cabang, contohnya adalah saya menekan cabang Enrekang ataupun Cendrawasih, nantinya dia akan menampilkan peta yang di peta ini berisi ada posisi koordinat yang diawali dari titik merahnya sampai dengan posisi koordinat tempat tujuan kita berada. Oke, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama, peta yang ditarik itu berupa nilai dari fragmen, di mana untuk memanggil kelasnya atau nilai fragmennya kita cukup memanggil dengan menggunakan com, Google, Android, GMS, Maps dengan port mapnya fragmen. Kemudian di sini kami memberikan nama untuk ID berdasarkan fragmennya adalah ID map. Kemudian jangan lupa pada saat kita membuat fragmen sebuah website, bukan website tapi mobile application yang berupa maps, itu kita harus mendaftarkan APK-nya, di mana nilai APK-nya itu sendiri bisa dilihat di sini. Jadi teman-teman yang ingin melakukan developer atau ingin mengembangkan aplikasi ini lebih jauh, bisa meregistrasikan dulu APK-nya dan mendaftarkan APK-nya di sini. Kemudian mengganti nilai APK di sini. Ini yang berdasarkan yang sudah diregistrasikan. Nah, posisi ini sendiri itu ada di Android manifest.xml. Oke, kita masuk di bagian gambar icon, penarikan nilai untuk mencari koordinat lokasi melalui peta Java. Kita bisa menekan tombol JNE-nya, di mana scriptnya adalah seperti berikut. Nah, di mana koordinat di sini diwakili oleh dua nilai saja, antara lain yaitu latitude atau bujur barat, longitude atau bujur timurnya. Pertemuan dari bujur timur dan bujur barat akan menghasilkan titik koordinat. Oke, bisa dilihat nilai koordinatnya ditampung dalam bentuk array, sehingga kita tidak perlu membuatnya dalam sebuah parameter yang memberatkan memori. Nah, arraynya di sini saya rasa sudah sangat rapi. Di sini kami pisahkan menjadi
kelas sendiri. Pertama kelas untuk JNE array untuk longitude-nya, kelas array untuk nilai koordinat latitude JNE-nya, beserta pun juga tiki ataupun longitude-nya ataupun latitude-nya. Saya rasa juga sudah jelas di sini. Teman-teman bisa lihat. Oke, jadi teman-teman yang ingin mengembangkan, saya rasa unsur pentingnya adalah ada di sini, yaitu menggunakan APK-nya dan koordinatnya. Oke, di sini masuk lagi di bagian untuk mencari jalur atau jarak. Oke, jalur ataupun jarak. Kita harus mengaktifkan location-nya, di mana perintahnya adalah bisa dilihat get location, di mana get system service-nya itu telah diaktifkan. Kemudian ketika kita membuat aplikasi yang berbasis itu internal terhadap memori ataupun akses terhadap peta dan sebagainya, kita harus memberikan sebuah permission terhadap script codingnya, di mana di sini bisa dilihat permission yang kami gunakan antara lain ada akses network, networking, kemudian permission terhadap providernya, kemudian untuk mencetak ke dalam storage, kemudian mencari lokasi dengan koordinat lokasi. Kemudian adapun mencari nilai jarak, bisa dilihat di sini di kelasnya itu sendiri, di mana ada dua mode yang digunakan untuk mencari nilai jarak. Pertama ada mode driving dengan mode walking. Di sini kami hanya menggunakan mode walking yang bisa dipakai oleh kendaraan, karena umumnya masyarakat sekarang mungkin lebih umum menggunakan kendaraan yang berbasis driving. Oke, tidak lagi jalan kaki. Oke, next. Masuk di pengujian black box. Saya rasa sudah cukup penjelasan dari saya, dan penjelasan untuk pengujian aplikasi akan dijelaskan oleh Saudara Suryani. Kepada Saudara Suryani, saya persilakan dan saya gagah. Baiklah, untuk pengujian black box itu sendiri, sebagaimana kita ketahui bahwa pengujian black box itu dilakukan hanya untuk mengamati hasil eksekusi melalui data uji dan memeriksa fungsionalitas dari perangkat lunak atau sistem. Nah, kita analogikan seperti kita melihat suatu kotak hitam. Nah, kita hanya bisa melihat penampilan luarnya saja tanpa mengetahui apa sesungguhnya yang terjadi dalam proses detailnya, atau hanya mengetahui input dan outputnya saja. Nah, kelebihan daripada pengujian black box itu sendiri memilih subset test secara efektif dan efisien. Kemudian dapat menemukan cacat. Yang ketiga, memaksimalkan testing. Sementara kelemahan dari pengujian black box itu sendiri, yang pertama, tester tidak pernah yakin apakah perangkat lunak tersebut benar-benar lulus uji. Nah, yang pertama adalah metode pengujian sistem. Pengujian menampilkan home aplikasi. Nah, di sini ada tampilan dari ikon aplikasi itu sendiri. Ketika kita menekan ikon aplikasi, maka dia akan berhasil menampilkan interface awal aplikasi. Itu jika kondisinya valid. Jadi dia akan menampilkan tampilan seperti ini. Kemudian pengujian tombol objek JNE. Pada saat kita menekan tombol JNE atau tiki, dia akan berhasil menampilkan informasi cabang JNE atau tiki di daerah Makassar. Nah, di sini sebagai contoh, ketika kita menekan tombol JNE, jika sistem valid, maka dia akan menampilkan interface seperti ini. Kemudian pengujian tombol objek tiki. Ketika kita menekan tombol tiki, maka dia akan berhasil menampilkan informasi cabang tiki di Makassar. Sama halnya seperti tadi ketika kita menekan tombol JNE, dia akan menampilkan cabang-cabang dari JNE. Nah, di sini ketika kita menekan tombol tiki, dia akan menampilkan cabang-cabang tiki seperti ini. Kemudian pengujian peta dan jalur terdekat menuju lokasi. Ketika kita menekan objek cabang dari tiki wilayah Cendrawasih misalnya, dia akan menampilkan peta lokasi dari objek cabang yang dipilih serta menampilkan jalur terdekat menuju ke lokasi cabang tersebut. Kemudian pengujian tombol GPS aplikasi.
Ketika kita menekan tombol GPS aplikasi, dia akan memfokuskan posisi objek terhadap layout layar. Nah, kita bisa lihat di sini. Saya rasa jelas. Kemudian pengujian selanjutnya yaitu pengujian tombol penghitung jarak. Nah, di sini ada tombol jarak lokasi. Jika kita menekan tombol jarak lokasi, maka dia akan menampilkan jarak lokasi dari posisi keberadaan kita menuju cabang tiki yang dipilih. Seperti terlihat pada screenshot. Nah, jadi yang berikutnya adalah hasil pengujian. Dari beberapa skenario pengujian yang kita lakukan tadi, jika hasil pengujian sesuai yang diharapkan, jadi tadi ada beberapa skenario pengujian, misalnya menjalankan aplikasi dengan menekan ikon menu aplikasi. Jika hasil pengujiannya sesuai dengan yang diharapkan, maka sistem akan berhasil menampilkan home aplikasi. Jadi kesimpulannya hasil pengujian tersebut valid. Sampai pada skenario pengujian menekan tombol jarak lokasi, di mana hasil yang diharapkan sistem akan menampilkan jarak lokasi dari posisi menuju cabang tiki. Jadi hasil pengujian sesuai dengan yang diharapkan. Jadi dapat disimpulkan bahwa aplikasi atau sistem dari aplikasi tiki dan JNE tersebut dapat dinyatakan valid. Adapun jika salah satu daripada aplikasi tidak memenuhi sesuai dengan apa yang diharapkan, maka kita akan menampilkan error aplikasi. Jadi pada saat aplikasi dijalankan, dia akan menampilkan error sebagaimana yang diterapkan di sini. Jadi tampilannya kurang lebih seperti ini. Peta JNE Tiki terhenti, mengupdate koordinat GPS. Jadi tampilan error aplikasi kurang lebih seperti ini. Si aplikasi kami kurang lebihnya seperti ini, peta dari aplikasi JNE dan Tiki. Nah, di sini terlihat ada lokasi dari Tiki atau JNE, dan di sini adalah koordinat dari keberadaan sebagai user. Jadi peta ini akan menampilkan jarak terdekat dari koordinat keberadaan user menuju ke koordinat lokasi JNE atau Tiki yang telah kita pilih sebelumnya. Nah, selain dari itu, di sini ada tombol jarak. Nah, setelah aplikasi menampilkan peta dari JNE atau Tiki, kita juga dapat mengetahui jarak terdekat antara koordinat keberadaan user menuju ke lokasi keberadaan JNE atau Tiki terdekat. Nah, di sini jarak yang ditampilkan, misalnya jarak dari posisi sekarang adalah 3.846 meter. Jadi ini adalah jalur terdekat untuk mengakses posisi JNE atau Tiki yang sebelumnya telah kita pilih. Ini adalah sub-sub menu atau cabang dari JNE atau Tiki setelah kita memilih menu sebelumnya, di mana menu sebelumnya itu adalah JNE dan Tiki. Ketika kita menekan JNE, dia akan menampilkan cabang-cabang dari JNE. Ketika kita menekan tombol Tiki, dia akan menampilkan cabang-cabang dari Tiki. Ya, saya rasa itulah demo atau demo aplikasi atau pemaparan dari hasil dari aplikasi yang telah kami buat. Saya sendiri Suryani dan teman saya Ahyar Muawal. Semoga pemaparan hasil dari implementasi dan pengujian aplikasi pencarian lokasi Tiki dan JNE Makassar berbasis mobile JIS Android ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.